Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading kembali tentang energi dari dia yang ingin dirimu ketahui bagaimana kabar terbaru dari dia saat ini. Dan di depan ini ada 3 deck ya. Untuk deck yang pertama ini adalah tentang energi dari dirinya. Kita akan melihat energinya di sini di deck yang pertama. Dan untuk deck yang kedua ini adalah tentang energimu sendiri. Untuk deck yang kedua silahkan betul-betul diperhatikan ilustrasinya, gambarannya. Apakah sesuai dengan apa yang menjadi pengalamanmu di dalam hubungan ini dengan seseorang yang ada di deck yang pertama? Jika ternyata tidak sesuai ilustrasinya, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi mohon maaf, silahkan berganti dengan tayangan yang lain ya pastinya. Karena energinya tidak sesuai, untuk apa dilanjutkan ya. Dan untuk deck yang ketiga, kita akan melihat potensi dari hubungan ini. Kira-kira gambarannya seperti apa? Kita akan melihat di deck yang ketiga. Oke? Kita ambil deck yang pertama. 2 deck yang lainnya kita kesampingkan terlebih dahulu untuk dibaca secara berurutan setelah deck yang pertama. Fokuskan terhadap satu orang untuk kita ambil energinya saat ini. Semoga yang hadir di tebaran deck yang pertama adalah betul energi dari seseorang yang dirimu maksud ya, untuk kita lihat update energinya. Untuk kartu yang pertama ada The Moon ya. Lalu ada Four of Swords, kemudian ada Three of Wands ya. Lalu ada Wheel of Fortune, kemudian Two of Wands ya. Dan di kartu yang pertama ada The Moon. Ini kondisi di dalam hubungan kalian saat ini ya. Bisa jadi di sini kalian sedang tidak berkomunikasi. Atau ini bisa bermakna tentang hubungan yang penuh dengan ketidakpastian ya, karena ada kekhawatiran di sini tentang adanya kondisi yang tidak bertemu dengan solusi ya. Oke. Kalau saya simpulkan dari The Moon ini ya, ini bisa ada kondisi di mana dia merasa dirimu memberikan silent treatment terhadap dia ya. Karena di kartu keempat ada Wheel of Fortune ya. Ini bermakna tentang sebuah kondisi yang dia rasakan saat ini, di mana ini impact dari apa yang sudah terjadi di waktu sebelumnya. Mungkin saat ini dia sedang membutuhkan kehadiranmu, tapi dirimu nggak memberikan support buat dia. Dan dia merasa rasa butuhnya terhadap dirimu itu sebagai hukuman ya, atau dia merasa dirimu yang biasanya memberikan support tapi tidak memperhatikan dia, tidak lagi memberikan energimu kepada dia. Dia berpikir kamu sengaja ya memberikan sikap silent treatment terhadap dia ya, sebagai ungkapan atas rasa jengkelmu karena apa yang sudah dia lakukan terhadap dirimu, intinya begitu. Dan di kartu kedua ada Four of Swords ya, artinya di sini sering terjadi sebuah kesalahan ya, di mana dia sebagai pelakunya dan dia menyadari ya sebenarnya bahwa hal yang sering terulang itu karena dia lepas kendali, atau memang dia merasa dia tidak bisa ya meninggalkan kebiasaan buruknya. Jadi ya patternnya sama, terulang dan terulang lagi karena masih orang yang sama dengan karakter yang sama, intinya begitu ya. Dan di kartu ketiga ada Three of Wands ya. Ini kalau saya korelasikan dengan Wheel of Fortune, di mana dia merasa saat ini dia butuh kehadiranmu. Dia merasa
yang dia rasakan saat ini ya, sebagai kekosongan jiwanya ya. Dia butuh perhatian yang selama ini membuat dia bersemangat ya. Tapi di sisi yang lain dia kayak nggak mau berusaha karena dia merasa harusnya ya dirimu juga mencari dia ya, atau dirimu biasanya selalu mengawali komunikasi atau yang biasanya berinisiatif, intinya begitu ya. Kenapa kali ini tidak lagi ya, saat ini dirimu terlihat tidak peduli misalnya. Itu membuat dia butuh validasi lagi ya, apakah dirimu itu betul-betul sudah berniat untuk meninggalkan dia ya, atau memang dirimu lagi marah atau menghukum dia. Karena di sini dia merasa sikapmu saat ini, kalaupun dirimu tidak lagi berinteraksi dengan dia, itu hanya bentuk hukuman ya. Kalau saya simpulkan di sini kayaknya dia yakin deh bahwa dirimu itu masih mencintai dia ya. Dan di kartu kelima ada Two of Wands ya, dimana dia merasa dirimu itu terkadang penuh misteri ya. Jadi dia seperti masih butuh waktu buat mempelajari dirimu kembali. Jadi Two of Wands ini seperti dia masih menjajaki ya, apakah yang dia pikirkan ini benar apa tidak gitu loh. Ini juga bisa bermakna dari pada akhirnya dia sadar ya bahwa di dalam hubungan itu seharusnya ada keseimbangan, ada peran dari dua sisi yang selama ini mungkin dia tidak bisa lakukan itu ya. Jadi harusnya dia juga bisa memberikan kontribusi ya di dalam hubungan ini, seperti halnya dirimu yang selama ini penuh totalitas ya. Oke, balik lagi kalau disimpulkan dari kartu kedua, Four of Swords ya, dikorelasikan dengan kartu kelima. Sepertinya dia masih sulit untuk berubah ya, karena dia sendiri sadar bahwa dia punya kelemahan yang membuat sebuah kesalahan itu berpotensi terulang kembali. Ini dia bukannya nggak tahu, paham. Oke. Energinya cukup berat ya. Semoga cara saya menyampaikan bisa dipahami. Atau ini hubungan yang sebelumnya memang putus nyambung ya. Jadi pada saat sekarang ini ya dirimu melakukan tindakan menarik diri, dia berpikir bahwa Allah nanti juga balik lagi. Nanti juga akan kembali lagi seperti pattern yang sama ya. Bisa seperti itu. Oke. Di kartu ke-6 ada The Hermit ya, lalu ada Five of Swords ya, kemudian ada Eight of Swords, lalu ada The Hangman ya, dan Nine of Swords ya. Di kartu ke-6 The Hermit. Pada akhirnya dia banyak merenung ya, dia banyak berpikir ya, dan ini seperti sebuah kondisi di mana dia banyak berinteraksi ya dengan Sang Pencipta ya. Jadi mungkin dia banyak berdoa, dia banyak memohon petunjuk ya kepada Sang Pemilik Semesta, karena memang saat ini bisa jadi dia sedang banyak masalah ya. Dia juga tidak ingin melakukan kesalahan yang sama sepertinya ya. Di dalam nuraninya dia juga sadar ya bahwa ada banyak hal yang harus dia perbaiki di dalam dirinya ya. Dan di kartu ke-7 ada Five of Swords ya, dimana ini seperti perang batin ya. Perang batin yang ada di dalam perasaannya ya.
Karena mungkin banyak hal yang bertentangan dengan dirinya saat ini. Dan di kartu ke-8 ada Eight of Swords ya. Eight of Swords di sini bisa bermakna tentang dia yang merasa bagaikan terbelenggu ya oleh pemikirannya sendiri ya. Dia merasa dirimu itu menghakimi dia ya. Atau dia merasa dirimu kelewatan ya dengan mendiamkan dia sampai saat ini juga bisa ya. Padahal harusnya dirimu tidak seperti itu ya, menurut dia begitu. Ini tentang kekhawatirannya dia atau pemikirannya dia terhadap hal yang belum tentu benar ya. Jadi dia banyak berkecamuk tentang pikiran-pikiran yang terkadang tidak sesuai dengan realita ya, intinya begitu. Masih butuh pembuktian lagi. The Hangman, dia sadar bahwa ada sebuah kondisi yang belum selesai di sini. Atau ini juga tentang kesadarannya bahwa hubungan ini masih harus dicari solusinya dari apa yang menjadi permasalahan yang masih menggantung ya. Dan kalau disimpulkan dari pattern hubungan ini bisa bermakna juga ini hubungan yang jeda ya. Jadi hubungan yang seharusnya masih harus divalidasi lagi. Ini bentuk hubungannya seperti apa sih gitu. Mau berlanjut atau tidak? Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap hal-hal yang seharusnya dituntaskan atau diselesaikan dengan penuh tanggung jawab ya. Dan di kartu yang ke-10 ya ada Nine of Swords ya di sini ya. Oke, dia overthinking ya. Sepertinya dia kepikiran terus ya terhadap kondisi saat ini yang pada akhirnya membuat dia nggak nyaman. Mungkin awalnya dia cuek juga bisa ya. Kalau disimpulkan dari kartu kedua ada Four of Swords ya, dimana dia awalnya melakukan kesalahan yang berulang. Dia seperti enteng aja gitu loh melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan. Tapi makin kesini setelah dia bertemu dengan kondisi yang membuat dia seperti mau nggak mau mesti mikir ya. Pada akhirnya dia ya menarik diri ya, The Hermit. Dan dengan kondisi saat ini ya, ternyata dia nggak bisa cuek ya. Ada ganjalan di dalam hatinya, The Hangman ya. Dan ini membuat dia kepikiran terus. Ada Eight of Swords, kemudian ada Nine of Swords ya di kartu ke-10. Ini kondisi yang tidak nyaman ya, yang dirasakan oleh seseorang ya. Mungkin di luar dia terlihat tenang, dia terlihat menikmati ya kehidupannya, tapi sebenarnya di dalam hatinya perang batin ya. Ini juga bisa bermakna apa yang terlihat tidak sesuai dengan realita ya. Five of Swords ya. Di dalam hatinya berkecamuk, tapi di luar dia berusaha untuk terlihat stabil ya. Six of Cups ya. Ya, dia kangen dengan dirimu ya. Dia saat ini lagi kangen ya. Banyak yang dia ingat tentang dirimu. Mungkin dirimu adalah orang yang sudah banyak berjuang ya di dalam hubungan ini ya. Dan ternyata ada banyak kata-kata dari dirimu ya, nasihat dari dirimu ya. Dengan berjalannya waktu, apa yang dirimu katakan itu banyak yang terbukti ya, banyak yang tervalidasi ya oleh kondisi yang dia temui saat ini ya. Itu membuat dia seperti berpikir bahwa dirimu adalah orang yang mengerti dia, orang yang paham ya. Orang yang bisa membuat dia pada akhirnya menyadari ya dan belajar ya tentang kehidupan ya, bisa seperti itu. Oke. Energinya memang cukup berat ya di sini ya, tapi ini adalah seseorang ya yang sedang berproses ya menuju kematangan bersikap, berpikir ya.
Dan di sini terlihat The Hermit ya. Ini bisa bermakna sisi spiritualnya juga level up ya. Oke, terkadang proses hidup seseorang ya itu melalui berbagai hal yang membuat dia belajar ya, yang terkadang belajarnya itu butuh orang lain ya. Bagaimanapun dirimu dan dirinya ya menjalani hubungan ini, apapun peran dari kalian masing-masing, saya yakin ya semuanya penting ya. Oke, kita akan melihat di deck yang kedua. Kita cross check dengan energimu. Apakah energinya ini sesuai dengan seseorang yang dirimu pikirkan saat ini? Kita cross check di energimu. Semoga yang hadir di tebaran deck yang kedua ini adalah betul ya energimu sendiri. Untuk deck yang kedua di baris pertama, di kartu pertama ada The Empress, lalu ada Seven of Wands ya, Queen of Swords, kemudian Judgment, lalu ada Eight of Cups ya. Di kartu yang pertama The Empress ya, dirimu saat ini menjadi seseorang yang lebih tenang ya. Ini terlihat di orang-orang di sekitarmu yang memperhatikan dirimu ya. Dirimu tidak lagi menjadi seseorang yang reaktif ya, gampang emosi ya. Dirimu lebih bijak ya dengan banyak belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu ya di sini ya. Terutama sisi pandangmu terhadap sebuah hubungan ya. Itu jauh berbeda dari dirimu yang dulu ya. Di kartu yang kedua ada Seven of Wands ya. Dirimu merasa dengan dia itu banyak berselisih paham, banyak bersih tegang. Dan sering sekali apa yang dirimu sampaikan kepada dia itu bukannya dipahami, tetapi terkadang justru memicu perselisihan di antara kalian ya. Padahal maksudmu baik ya, ini bisa banyak hal. Bisa dalam sisi finansial bahkan, atau dalam sisi hubungan sosial ya dengan lawan jenis ya. Mungkin dirimu memberikan masukan tapi dia mungkin tidak terima, atau dia tidak bisa menangkap maksud baikmu juga bisa ya. Oke, di kartu yang ketiga ada Queen of Swords ya di sini ya. Dirimu lebih memilih untuk fokus dengan apa yang menjadi prioritas penting di dalam hidupmu ya. Jadi banyak hal ya yang membuat dirimu mengabaikan ya sebelum-sebelumnya terhadap kepentinganmu sendiri, karena dirimu lebih memilih dia sebagai prioritas utamamu ya. Dan ini juga bisa bermakna ya, dirimu ingin konsisten ya dengan apa yang sudah menjadi keputusanmu di dalam hubungan ini. Oke, luar biasa ya. Dan di kartu keempat ada Judgment. Ini tentang pemahamanmu atau tentang kesadaranmu ya. The Empress dan Judgment ya, luar biasa. Ini banyak hal yang membuat dirimu belajar ya, dan ada sebuah kondisi di mana membuat dirimu merasa yakin ya harus mengambil sebuah tindakan ya. Dirimu bisa menyimpulkan dari kondisi itu, ini mungkin dirimu pada akhirnya tahu tentang rahasianya dia, atau bisa menyimpulkan sikapnya dia terhadap dirimu. Atau ini juga bisa bermakna dirimu pada akhirnya bisa fokus dengan dirimu sendiri karena dirimu sadar bahwa dirimu adalah seseorang yang memiliki value, seseorang yang penting untuk sebaiknya mendapatkan apa yang sama-sama bisa dirimu berikan kepada pasanganmu ya. Oke. Jadi intinya begini, kalau dirimu bisa menghargai pasanganmu, dirimu bisa
memprioritaskan dia. Kalau dia tidak bisa melakukan hal yang sama, ya, artinya ya dirimu lebih baik fokus dengan apa yang menjadi prioritas penting di dalam hidupmu, ya, sebagai bentuk self love, ya. Oke. Dan di kartu ke-5 ada Eight of Cups, ya. Dirimu saat ini sudah banyak berubah, ya. Banyak perubahan ini bisa bermakna dirimu lebih banyak menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri, ya, untuk banyak hal penting di dalam hidupmu yang pada akhirnya membuat dia ngerasa dicuekin, ya, sama dirimu, ya. Atau bisa juga di sini dirimu tidak lagi memberikan energimu dengan dia. Jadi dirimu lebih banyak menghabiskan waktu untuk berbagai hal yang bermanfaat di dalam hidupmu. Dia merasa dirimu silent treatment terhadap dia, ya, atau merasa dirimu mendiamkan dia dengan sengaja, ya, sebagai bentuk protesmu kepada dia. Padahal sebenarnya mungkin di sini dirimu sudah mulai tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Bisa jadi begitu, ya. Oke. Kalau saya simpulkan di sini, The Empress, lalu ada Eight of Cups. Artinya dirimu saat ini sudah tidak lagi buang-buang energi, tidak lagi menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang hanya membuat dirimu merasa tidak dihargai. Dengan belajar dari apa yang sudah terjadi, di sini dirimu semakin bisa menghargai waktumu, hidupmu, ya, dan dirimu. Baik, luar biasa, ya. Kalau ditanya apakah dirimu masih mencintai dia, kita akan melihat di baris kedua karena di sini tidak terlihat jawaban itu, ya. Yang terlihat adalah dirimu begitu mencintai dirimu sendiri dan tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Oke. Di kartu ke-6 ada Five of Wands, lalu ada The Moon, ya, kemudian ada Four of Swords, lalu ada Nine of Pentacles, kemudian ada The Hermit. Di kartu ke-6 Five of Wands, ya. Oke. Dirimu mengingat sebuah perselisihan atau permasalahan dengan dirinya. Dan dirimu sedih, ya, sebenarnya. Dirimu juga tidak mau bermasalah dengan dia, ya, tidak mau ada percekcokan, perselisihan. Sebenarnya dirimu cinta dengan kedamaian di sini. Dan The Moon, ya, ini lebih ke dirimu yang memang berpikir dia itu tidak bisa memberikan dirimu kepastian. Dan bisa jadi dirimu berpikir dia itu orangnya pelin-pelan, ya, mudah berubah, ya, tidak bisa berkomitmen dengan baik, ya. Dan apa yang menjadi tindakannya tuh nggak jelas, ya, membuat dirimu itu yakin bahwa dia itu nggak akan pernah bisa berubah, ya. Jadi The Moon dan Four of Swords, ya, ini cara pandangmu terhadap dia itu kayaknya sudah negatif, ya. Jadi dia itu adalah orang yang bakal mengecewakan dirimu lagi nantinya, ya. Itu yang menjadi keyakinanmu. Oke. Dan di kartu ke-9 ada Nine of Pentacles di sini. Nine of Pentacles, ya. Ini adalah tentang dirimu yang merasa harusnya dirimu bisa mendapatkan apa yang dirimu mau, ya, apa yang dirimu inginkan, ya, di dalam hubungan ini. Karena dirimu bisa memberikan apa yang pasanganmu butuhkan, ya. Jadi jika dirimu bertemu dengan kondisi yang membuat dirimu seperti merasa dirugikan atau dirimu merasa di situ itu ada ketimpangan, ya, sepertinya dirimu tidak akan bosan-bosan untuk mengambil sebuah keputusan, karena yang terlihat di sini dirimu sepertinya sudah memiliki
batasan yang jelas ya. Jadi Queen of Swords ini adalah dirimu yang tahu banget ya tentang bagaimana dirimu berbahagia dan bagaimana dirimu mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi pendapatmu secara personal ya di sini. Hebat. Dan di kartu ke-10 ada The Hermit. Oke, dirimu pun juga menarik diri ya di sini ya. Jadi kalian berdua sama-sama punya The Hermit ya. Dirimu mungkin juga banyak menghabiskan waktu dengan beribadah ya, mendekatkan diri kepada Sang Pemilik Semesta ya. Dirimu tidak ingin lagi melakukan kesalahan atau bertemu dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya, di mana dirimu betul-betul kapok ya, sampai tidak ingin berada di dalam kondisi yang dirimu ingin hindari ya, dari apa yang sudah terjadi, menjadikan dirimu belajar ya bagaimana cara untuk mengantisipasi ya, agar tidak bertemu dengan orang dengan karakter yang sama atau hubungan yang kurang lebih ya, membuat dirimu kapok. Oke. Saya senang ya dengan energimu kali ini. Semoga banyak yang resonate ya dengan deck yang kedua. Ini adalah energi dari seseorang yang sudah memiliki batasan yang jelas ya. Jadi udah tidak menye-menye lagi gitu loh. Jadi yang dulunya mungkin terkadang masih seri ya dengan perasaannya ya. Jadi terkadang bolak-balik bertemu dengan kondisi yang tidak jauh beda lagi ya, karena memang pembelajarannya belum selesai. Tapi saya lihat di sini bagaimana dirimu menghargai keputusanmu ya, berkomitmen dengan dirimu sendiri, itu sudah jauh lebih baik ya di sini ya. Justice ya. Oke. Dirimu banyak mempertimbangkan ya tentang apa yang sudah dirimu lalui di dalam hubungan ini, banyak mempertimbangkan tentang bagaimana dirimu menilai karakter seseorang, apakah dia layak atau tidak untuk dipertahankan atau diperjuangkan, atau bahkan seharusnya dilepaskan ya. Dan bagaimana dirimu mempertimbangkan ya antara apa yang menjadi prioritasmu dengan apa yang menjadi prioritas di dalam hubungan ya. Jadi justice ini adalah tentang keseimbangan ya, dari apa yang menjadi pemikiranmu tentang prioritas-prioritas ya yang ada di dalam hidupmu. Jadi bukan hanya tentang asmara saja yang seharusnya mendapatkan prioritas utama, tetapi juga apa yang menjadi prioritas penting di dalam kehidupanmu yang lain itu juga wajib dipertimbangkan ya. Jadi ini adalah tentang keadilan ya. Oke. Saya berharap semoga banyaknya hal yang bisa membuat dirimu belajar di sini ya, semakin menambah kebijaksanaanmu di dalam mempertimbangkan banyak hal ya. Oke. Ini energi untuk seseorang yang sudah bisa mengambil keputusan serius ya, dan bisa berkomitmen untuk keputusan diri sendiri ya. Kita lihat di deck yang ketiga. Deck yang ketiga.
Di baris pertama, di kartu yang pertama ada Seven of Swords ya, lalu ada Temperance ya, kemudian ada Knight of Pentacles, The Moon, dan Seven of Fontaine ya. Di kartu yang pertama Seven of Swords ya, ada yang menyembunyikan perasaannya ya, atau ada yang diam-diam ya, memiliki rencana. Dan Temperance ini bermakna tentang koneksi ya, koneksi yang masih kuat di antara kalian berdua. Dan kalau dikorelasikan dengan Seven of Swords di sini bermakna ada yang belum move on dan pada akhirnya dia memiliki rencana ya. Dan rencananya ini ada di dalam pikirannya, tapi dia di dalam merealisasikan apa yang menjadi rencananya ini begitu lambat ya. Ada Knight of Pentacles ya. Seseorang yang geraknya itu sangat lambat. Jadi kalau punya rencana itu banyak berkecamuk di dalam pikiran ya. Tapi terlihat seperti nggak niat ya di dalam merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi keinginannya menggebu-gebu ya. Tapi pembuktiannya sangat minim ya. Mungkin dia tipikal pelan asal jalan ya. Jadi bukan yang tipe satset ya. Dan di kartu keempat ada The Moon ya. Oke, The Moon ini kartu yang populer di sini ya. Jadi ini memvalidasi tentang adanya komunikasi di antara kalian yang tidak sejalan ya. Atau kalau saya korelasikan dengan energinya tadi, ini bermakna tentang silent treatment yang dia pikir dirimu sengaja melakukan itu kepada dia. Dan untuk dirimu merasa dia itu orangnya tidak bisa memberikan dirimu kepastian ya. Dan Seven of Fontaine ya, ini adalah banyaknya rencana yang ada di dalam pikiran ya. Oke, ini dominan dengan energinya ya. Jadi Knight of Pentacles, lalu ada Seven of Fontaine. Jadi banyaknya rencana tetapi pelan banget di dalam dia merealisasikan rencana-rencana yang ada di dalam pikirannya tersebut. Jadi banyak rencana yang pada akhirnya hanya wacana ya, karena waktunya tidak pas ya untuk dia merealisasikan. Alasannya begitu. Oke. Mungkin dia menunggu waktu yang tepat. Tapi sebelum waktu yang tepat itu datang, sudah terlanjur banyak rencana yang lain yang datang lagi ya. Yang pada akhirnya rencana awal terlupakan ya. Oke. Eight of Swords ya, lalu ada The Hangman, kemudian ada Four of Pentacles, The Magician, dan Three of Wands ya. Eight of Swords di sini tentang seseorang yang terbelenggu pemikirannya ya, karena dia berpikir tentang hal yang belum tentu terjadi atau dia berprasangka padahal apa yang dia pikirkan itu salah ya. Ini bisa dia yang berpikir bahwa dirimu itu memberikan silent treatment hanya untuk menghukum dia. Seharusnya dia koreksi diri ya. Dengan dia koreksi diri, dia bisa melakukan tindakan nyata ya untuk memperbaiki apa yang seharusnya bisa dia lakukan untuk mengurangi ya impact dari perbuatannya dia yang salah, yaitu harusnya lebih baik ya daripada dia berpikir tentang dirimu yang menghukum dia ya. The Hangman ini bisa bermakna tentang adanya hal yang memang belum selesai yang disadari oleh dirimu ataupun dirinya di sini. Oke. Tadi juga ada energimu di kartu terakhir di mana dirimu seperti berpikir tentang sebuah keadilan ya. Jadi mungkin dirimu sedang menantikan keadilan yang
seharusnya dia penuhi ya sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Dan di kartu ke-8 ada Four of Pentacles ya. Ini bisa bermakna tentang adanya rasa cemburu yang begitu besar. Mungkin dia cemburu ya dengan dirimu. Pada saat dia melihat dirimu dengan lawan jenis atau dia berpikir bahwa dirimu memiliki seseorang yang lain, ya dia tidak bisa mengendalikan dirinya ya. Terbakar api cemburu ya. Dan di satu sisi dia juga berpikir bahwa dirimu adalah orang yang harus dia pertahankan ya, karena dia butuh dirimu. Di kartu ke-9 The Magician ya. Kalau saya korelasikan dengan Four of Pentacles, dia nggak mau kehilangan dirimu, jadi dia bisa saja bersikap manipulatif di sini. Karena di kartu ke-9 The Magician ini sendiri bermakna tentang seseorang yang paham tentang bagaimana yang dia inginkan dan cara untuk mendapatkan atau memenuhi keinginannya itu. Oke. Kalau ini tentang energimu, The Magician ini juga bisa bermakna dirimu bisa mencari solusi ya terhadap apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidupmu. Karena tadi di energimu ada Queen of Swords ya, di mana dirimu adalah seseorang yang bisa mengambil keputusan ya. Di mana keputusan itu untuk membuat dirimu bisa berbahagia sesuai dengan apa yang memang menjadi tujuanmu saat itu ya. Oke. Three of Wands ya, ini bermakna tentang adanya perasaan ya, dimana masih ingin berusaha ya. Ini bisa dia ya, yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan di dalam pikirannya ya. Semoga waktu yang dia tunggu itu segera datang dan dia terpanggil untuk segera melakukan sebuah tindakan nyata ya. Oke. Satu kartu lagi. Two of Swords ya di sini. Oke, tentang dia yang bimbang ya, bimbang di dalam mengambil keputusan ya. Karena dia sama-sama tidak bisa mengambil sikap jelas di sini ya. Di satu sisi dia seperti ketakutan ya dengan apa yang menjadi buah dari kesalahannya, di mana dia berpikir dirimu berdiam ya saat ini itu adalah bentuk hukuman. Dan kalau ada energi dari The Moon di sini ya, jujur dia takut dengan amarahmu ya. Dan Two of Swords pada akhirnya dia menjadi orang yang tidak bisa bersikap jelas ya, dan bisa juga di sini dia memiliki karakter yang pelin-pelan juga bisa ya. Dan Two of Swords ini tidak relate dengan dirimu karena saya lebih melihat dominan ini adalah energinya dia yang sulit mengambil keputusan, karena dirimu terlihat jelas memiliki batasan dan tahu langkah yang jelas untuk banyak hal ya, dimana itu adalah keputusan-keputusan penting di dalam hidupmu. Oke. Semoga baik dirimu ataupun dirinya sama-sama bisa belajar di sini, dan pada akhirnya baik dirimu ataupun dirinya bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk jalan hidup masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.